Maaf ya. Kebakaran. Kebakaran, lari cepat. Kebakaran? Aduh, tidak baik. Ada seorang pemuda terjebak di dalam. Pintunya terkunci. Kebakarannya besar, pemuda itu dalam bahaya. Jangan masuk, bahaya. Itu dia. Wah, gadis ini luar biasa, sangat berani. Benar-benar luar biasa. Sial, pesanan makananku hampir terlambat, kena denda. Apa yang terjadi? Fu Zong, kamu kenapa? Fu Zongku yang tercinta. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Bangun, aku belum mati. Aduh, tidak apa-apa, cepat bangun. Ayo, aduh. Pelan-pelan. Cari tahu siapa wanita yang menyelamatkanku tadi. Aku harus menemukannya. Dengar, cepat berikan uang ganti rugi kematian adikku. Dan sertifikat rumah. Kalau tidak, aku akan menyuruh anakku memukulmu. Apa yang kalian lakukan pada ibuku? Ibu kamu baik-baik saja. Kamu datang tepat waktu ayahmu meninggal, ada uang ganti rugi kan? Cepat berikan. Tidak mungkin itu uang ganti rugi kematian ayahku karena kecelakaan. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Uang untuk menyelamatkan nyawa orang sakit, buat apa diobati? Mati saja, uang ini seharusnya dipakai untuk membeli rumah dan menikahkan anakku. Ulangi lagi. Kenapa kamu berani memukulku? Jangan pukul ibuku, aku akan melawanmu. Yunhai ini umurnya sudah 27-28 tahun. Tangan perempuan saja belum pernah pegang. Sehari-hari dikelilingi laki-laki saja. Hei Nyonya. Orientasi seksual Pak Fu masih normal kok. Apapun yang terjadi, segera copot semua orang ini. Harus cari seorang gadis cantik untuk jadi bodyguard anak saya, kalau tidak beres, kamu juga akan dicopot. Baik. Coba gerak lagi. Apa itu suaranya? Ah, Cepat pergi dari sini, kalau tidak jangan salahkan saya kalau tidak ramah. Dia saja. Nona, maukah kamu jadi bodyguard anak saya? Apa katamu, bodyguard? tidak cocok deh. Apa yang tidak cocok? Anda keluarga pasiennya. Kondisi pasien sekarang harus segera dioperasi. Biaya operasi ditambah biaya lanjutan. Kira-kira 1,5 juta, cepat siapkan saja. 1,5 juta. Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu? Tadi Anda bilang bodyguard. Berapa gajinya sebulan? 10.000. 1 juta. 1 juta, bos baik hati. Orang-orangnya kemana semua? Habiskan uang sebanyak itu buat apa kalian di sini? Selamat siang, Pak Fu. Apa ini? Bodyguard-bodyguardmu yang dulu sudah saya pecat semua. Habiskan uang sebanyak itu untuk mereka masih bisa membuatmu terluka. Untuk apa? Mulai sekarang dia adalah bodyguard pribadimu 24 jam. Dia bodyguard ibu, kamu menyuruh seorang perempuan. Jadi bodyguardku mau lihat apa? Lihat dia menyulamnya. Wewe, Ya, tunjukkan bakatmu. baik. Kamu mau apa?
Presentasi selesai, Pak Fu puas. Nak kamu puas. Kalian ini ya ampun. Coba kenali dulu ya. Kamu. Katakan berapa banyak uang yang kamu mau untuk pergi. 1 juta cukup tidak? Segera hilang dari pandanganku. Wanita sepertimu sudah sering aku lihat berusaha keras. Ingin naik ke tempat tidurku mimpi. Ambil uang ini dan segera pergi. Kalau tidak jangan salahkan aku. Benar-benar menjijikkan, orang macam apa ini? Menganggapku sebagai apa? Memberitahu nanti ada perbaikan jalur, akan ada pemadaman listrik sementara selama 10 menit. Jangan khawatir dan lari-lari. Jangan mendekat. Fu, tolong kamu pahami, tidak semua wanita terpikat pada ayam putih seperti kamu. Ayam putih. Kalau tidak ada kerjaan, sering-seringlah bercermin. Bercermin. Aku adalah bodyguard yang langsung dipekerjakan oleh ibumu. Kamu tidak berhak memecatku. Kamu tunggu saja panggil orang. Fu. Kamu ini. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat, cepat bantu aku bangun. Lin Siwei, ya kamu tunggu saja. Bukankah kamu bodyguard 24 jamku? Aku mau keluar dari rumah sakit, sekarang kembali ke kantor. Tidak ada tempat untukmu di mobil. Lokasinya sudah aku kirim ke HP kamu dalam 10 menit. Kalau tidak sampai potong gaji. 10 menit. 10 kilometer. Apakah kamu sakit? Sudah berapa lama? 9 menit 50 detik. Dia tidak akan datang, beritahu departemen personalia pecat. Bagaimana dengan istri? Aku bosmu atau dia bosmu? Akhirnya sampai. Kamu belum bisa masuk, kenapa ya? 32 oh. Tepat, kamu terlambat. Kamu dipecat. Apa yang kamu katakan? Kamu sengaja, kamu ingin memecatku. Kamu salah, apa maksudku sengaja? Kamu sendiri yang tidak sampai dalam 10 menit tiba di kantor. Sendiri yang sengaja terlambat, siapa yang disalahkan? Kamu ingin memecatku ya? Saya sudah memberimu kesempatan. Tapi kau sendiri yang tidak bisa memanfaatkannya. Baiklah, kalau bos Fu ingin memecat saya sekali lagi, maka saya pergi saja. Ingat nanti. Jangan datang memohon padaku. Apa katamu? Orang-orang. Apa yang kalian lihat? Cepat geser meja ini untukku. Cari wanita itu dan bawa dia kembali padaku. Bos Fu, kenapa memanggilku kembali? Bukankah aku sudah dipecat? Berapa banyak uang? Aku tidak dengar jelas. Berapa banyak uang yang kau inginkan untuk menggeser meja sialan ini? Ini sikapmu saat memohon padaku? Aku tidak akan melayanimu. Aduh, baiklah, aku menyerah. Aku tidak akan memecatmu, apa boleh buat. Inilah kakak baikku. Bos Fu dari grup Fu, kudengar kau hampir mati dalam kebakaran. Kebakaran terakhir kali yang dilakukan Bos Fu dilakukan oleh orang yang disuruh oleh saudara kedua. Kenapa kau tidak bisa berdiri? Duduk di kursi roda sekarang, kakak, jangan bilang kalau kau lumpuh. Meskipun aku lumpuh posisi presiden grup Fu, penerusnya tidak akan jatuh padamu. Seorang anak haram dari keluarga kedua punya hak apa? Kakak masih begitu keras kepala, pelajaran terakhir kali kurang cukup ya? Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang lebih seru?
Jangan-jangan. Jangan pukul Bos Fu, pukul aku saja. Berani menyentuh orangku kau cari mati. Berani menyentuh orangku cari mati. Pengawal baru yang disewa Fu Yunhai. Mencari seorang wanita kakak, sejak kapan selera MU berubah menjadi aneh seperti ini. Hanya satu pukulan darinya, 3 orang langsung roboh. Dia meremehkanmu. Nanti pasti kau akan menangis berlutut dan memanggilku ayah. Siapa yang harus memanggil siapa? Ayah. Saya panggil Anda ayah. Cepat pergi dari sini, berani mengganggu orangku. Jangan sampai aku melihatmu. Setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Tunggu dan lihat masalah ini belum selesai. Wanita itu sebenarnya makhluk apa sangat menakutkan. Kekuatan wanita itu luar biasa lenganku ini. Hampir patah bos, apa yang harus kita lakukan sekarang, apa yang harus dilakukan? Pesta tahunan grup Fu besok kalian bawa orang untuk mengalihkan perhatian wanita itu. Aku akan membawa orang untuk menyingkirkan Fu Yunhai. Apa ini? Ini gaun untuk acara tahunan grup Fu ganti sekarang. Malam ini ikut aku pergi bersama. Acara tahunan gaun. Terlalu terbuka, tidak pantas, tidak sopan. Tidak pakai. 100.000 ini bonus tambahan. Setelah itu kasih 100.000 lagi, mau ikut atau tidak? Ikut, harus ikut. Tidak bisa pelan-pelan ya? Ah maaf. Fu Zong lain kali saya perhatikan. Wanita itu belum datang, ya seharusnya sudah sampai. Sebentar lagi, 10 menit lagi mulai. Ayo, tidak usah tunggu dia. Nonlin, silakan tunggu di sini sebentar. Fu Zong sebentar lagi datang. Kak tidak menyangkakan. Kita bertemu lagi. Keahlian lain tidak ada, cara-cara licik malah banyak. Ternyata kamu cuma begitu. Nyawamu besar, sekali pertama kali dibakar tidak mati. Kedua kali ada wanita yang mengacau, kali ini wanita itu. Sudah aku singkirkan, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Matilah kau. Orangku berani kau sentuh. Datang lagi, bagaimana kemarin itu kebetulan. Kali ini di dalam dan luar aku bawa ratusan orang. Tapi kau cuma sendirian, ayo. Ayo, mana orangnya? Kamu mau apa? Jangan mendekat, aku peringatkan kamu. Aku ini putra kedua keluarga Fu, kekuatan di belakangku bukan mainanmu. Kalau kamu berani ganggu aku, Ganggu kamu kenapa? kamu tamat. Mau lari, lihat kamu yang tamat. Seumur hidup paling benci orang licik main cara. Obat ini mau kasih aku simpan sendiri saja. Kali ini performa bagus, sisa 100.000 itu. Pulang kasih kamu, tapi kamu kasih dia minum apa? Tidak tahu. Tidak tahu, berani kasih dia minum. Pokoknya miliknya sendiri, dikembalikan saja, bukan urusanku. Sudah, biarkan mereka main sendiri, kita pergi. Jangan ada yang pergi menghina, aku masih mau pergi. Hari ini kalau kamu tidak lompat dari sini atau aku dorong dia. Dari sini jatuh, pilih aku, hitung 3, kalau kamu tidak lompat. Aku langsung lempar dia dari sini, kamu kan bodyguardnya. Ayo lompat. Oke, aku lompat. Kamu gila ya Fudong, kamu juga keterlaluan. Kamu mau apa, bilang aja aku kasih. Diam, aku sekarang gak mau, apa-apa malam ini aku dipermalukan. Semua akan kubalas, lompat, dengar gak? Aku lompat, lepaskan dia. Kakimu gak apa-apa. Sekarang bukan waktunya bahas itu, bahas kamu dulu. Bahas apa, jadi kamu bohong sama aku? Dengerin penjelasanku. Alasanku gak bisa berdiri itu karena Karena apa, main-main sama aku asik ya? Karena lihat aku gampang dibohongin, lihat aku lompat buat kamu puas ya? Puas banget ya? bukan aku. Apa? Bajingan.
kamu. Wahai Fuzong, kamu kenapa? Gak apa-apa, aduh. Ketahan gak bisa keluar. Tunggu aku panggil orang. Kamu. Duduk aja terus di sini. Lin Siwei, kamu mau kemana bawa aku dong? Efek obat mulai bekerja. Tolong AA jangan pergi. Susah-susah aku nyelamatin dia, nyawa sendiri gak dipedulin. Malah bohong sama aku. Pria memang gak ada yang baik. Sama sepatu dan rok ini bener-bener ganggu. Kamu mau apa? Keluarin aku kamu. Ikutin dong bengong apa aku bilang ya. Aku kan bosmu lagi pula, tadi aku juga yang nyelamatin kamu. Kamu ini kok gak ada rasa terima kasih ya? Aku bilang ya. Turunin aku dalam 3 detik, dengar gak? 3, 2, 1. Berhenti, jangan pergi. Gimana caranya keluarin aku? Berhenti, dengar gak? Mundur. Sudah ngerti. Ia ganti pikiran. Wah, ganti pikiran bagus dong. Aku juga bukan orang yang kejam asal kamu benar-benar menyesal. Terus keluarin aku nanti aku. Apa kamu mau apa? Jangan macam-macam ya, kamu keluarkan aku. Oke, sudah keluar. Kamu hebat ya. Kamu percaya tidak aku akan memecat kamu? Pecat. Aku tidak mau kerja lagi. Fu, kamu yakin tidak mau pakai kursi roda? Bajingan. Tidak mau. Aku ini presiden direktur grup Fu. Bagaimanapun juga aku bosnya, dia berani begitu sama aku. Terus gimana pecat dia? Pecat. Aku tidak mau kerja lagi. Pecat apa pecatan lawan orang kayak gini? Aku ada cara yang lebih baik, pakai otak dikit lah. Dia mau ngapain, ayo ikutin. Di sini kan tidak salah ya, Ershao. Kami sudah selidiki di sini tempatnya. Oke, ayo. Kamu mau ngapain? Pelajaran kemarin belum cukup ya? Mau lagi ya? Aku datang menjenguk ibumu. Menjenguk orang kayak kamu ada niat baik apa? Aku peringatkan kamu segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku bisa kasih ibumu perawatan yang lebih baik. Kamu tidak mau ibumu cepat sembuh ya? Kamu maksud apa? Kamu jadi bodyguard Fu Yunhai kan cuma demi uang. Untuk obati ibumu kalau aku bilang. Aku kenal ahli medis terbaik di dunia. Bisa kasih ibumu perawatan yang lebih baik. Jadi kamu mau apa sebenarnya? Tinggalkan Fu Yunhai, jadi orangku, Nona Lin. Transaksi ini tidak buruk kan? Sialan. Di depan mataku merebut wanitaku. Betul. Fu. Itu Kapan jadi wanitamu? Kalian berdua ada hubungan apa? Apa wanitaku? Kapan aku bilang begitu? Kamu pasti salah dengar. Aku bilang orangku. Bicara ya bicara. Jangan pegang erat-erat. Gimana, Nona Lin sudah pertimbangkan? Asal tinggalkan Fu Yunhai kerja sama dengan aku. Jadilah orangku, gaji setahun jutaan. Termasuk penyakit ibumu bukan masalah. Kamu berani-beraninya merebut orangku. Mas, kenapa kamu ada di mana-mana? Benar-benar tidak bisa lepas. Kalimat itu seharusnya aku yang tanya. Nona Lin adalah orangku. Dan perjanjian yang aku tanda tangani. Jangan harap bisa merebutnya dariku.
Apa maksudnya aku orangmu? Jelaskan dong. Aku sudah resign. Resign tidak aku setujui, tidak sah. Kamu, Mas, jangan terlalu memaksa. Dengan kondisi kamu yang seperti ini, untuk apa butuh bodyguard? Melindungimu agar tidak lebih cacat. Lebih baik serahkan dia padaku. Dan aku yakin aku sebagai bos Nona Lin akan lebih baik darimu. Oh begitu. Tapi tidak perlu kamu khawatirkan. Apalagi aku anak sulung keluarga Fu, apa yang bisa kamu berikan? Aku juga bisa. Benarkah? Belum tentu. Aku bisa mengundang dokter asal dari Amerika. Untuk mengoperasi ibu Nona Lin kamu bisa. Dari luar negeri belum tentu yang terbaik. Ahli terbaik dalam negeri aku bisa undang. Aku juga bisa memberikan Nona Lin gaji jutaan Aku setahun. 10 juta. Aku tambahkan 3 villa, tepi pantai bernilai jutaan. Aku tambahkan 3% saham grup Fu. Kamu, Kenapa? Ayo bandingkan. Lagi pula ini anak haram. Bahkan tidak punya saham yang bisa diberikan. sudahlah kalian anggap aku apa? Semakin didengar semakin tidak masuk akal. Aku hanya bodyguard kecil tidak sanggup menerima perhatian kalian. Kalau mau ribut keluar jangan ganggu istirahat ibuku. Nona Lin, kalau tidak puas aku bisa tambah lagi. Kekuasaan dan uang selama aku bisa penuhi akan kuberikan padamu. Aku juga bisa. Ceratus, Judah Kakap Tidak Sahari Ceratus, Judah Kalau Tidak Satajam. Asal kamu mau jadi bodyguardku, syarat apapun aku setujui. Sudahlah diam, aku tidak akan ikut kalian berdua. Semuanya keluar. Aku setuju. Barusan kalian bilang berapa harganya? Sehari 100 juta tidak 1 jam. Apa syaratnya yang kamu mau? Kamu adalah... Aku bibinya yang asli. Aku yang bisa memutuskan urusannya. Siapa yang tertarik sama si Wei? Cari aku yang tentuin. Bibi, syaratnya terserah kamu aja. Asal Lin bisa jadi milikku aku setuju. Syarat yang dia setujuin aku kasih 2 kali lipat. Gak nyangka si cewek ini ternyata bernilai banget. 2 cowok langsung suka sama dia. Gampang-gampang aja. 1 juta aja. Siapa yang kasih duit sekarang bisa bawa dia pergi? Aku duluan. Sudah cukup, aku bukan barang dagangan. Main-main juga ada batasnya. Kalau masih berisik jangan salahin aku. Kalau gak sopan sama kalian keluar. Ayo keluar. Duitku? Mas, jangan sombong. Orang itu pasti jadi milikku. Dulu posisi pewaris grup Fu. Kamu gak bisa rebut dariku, sekarang masih berharap merebut orang yang jadi milikku. Kamu tunggu aja. Cewek ini masih bodyguardku. Lagian aku juga bosnya atasan dia. Sikapmu sama aku gimana sih? Atau cari tuh cowok tadi kasih aku 1 juta. Kalau gak hari ini gak ada yang bakal baik-baik aja. Bos. Jadi sekarang kita... Buka pintu, ngapain diam aja? Kalau gak kasih duit hari ini aku gak bakal beres sama kamu. Kok kamu masih di sini? Kan cuma mau duit ini. Pergi sana. Kamu gila, ngasih dia duit buat apa? Ini urusanku. Nangani orang kayak gini aku paling jago. Tenang aja. Kamu yang kasih dia duit. Jadi tadi ngomongin 1 juta tuh. Villa apa, saham apa? Masih berlaku kan? Tentu asal kamu berani minta. Aku berani kasih. Apa yang gak berani minta kapan kamu kasih? Gimana caranya? Asal kamu kasih sekarang aku langsung pergi. Jamin tidak akan datang lagi. Tunggu 2 menit lagi, sebentar sampai. Kamu gila ya, beneran kasih. Entah dari mana kamu dapat keberuntungan sebesar itu. Ada pria yang mau bayar segitu tapi bagus juga. Bibi cuma mau uji dia lebih awal. Aku kan orang yang lebih tua, kalau mau pergi sama pria ini harus kasih semua yang aku bilang tadi. Kalau tidak kamu, mati di rumah Lin Pan Aku tidak juga boleh tidak bisa pergi. apa-apa sama kamu. Aduh, Tunggu, polisi, ada yang lapor kamu pemerasan. Ikut kami dulu. salah tangkap ya, tidak mungkin pasti salah. Salah tangkap ya, tidak mungkin pasti salah. Ada rekamannya loh. Kamu main-main sama aku. Kamu tunggu saja. Dah. Ngomong-ngomong, kenapa lihat aku? Jangan-jangan kamu suka sama aku? Kamu kenapa sih? Aku cuma mau tanya. Dia kenapa kok bisa dibawa polisi? Kamu pikir harta grup Fu itu mudah ditipu? Cuma dengan yang aku bilang tadi. Semuanya totalnya. Ada 5, 6, 7, 8 juta lah. Lagi pula saham dan tuduhan. Kalau semua itu terbukti, dia bisa masuk penjara bertahun-tahun. Jadi kamu sudah siap dari awal. Masa mau ditipu sama orang kayak gitu? Tenang saja, orang kayak gitu di tanganku. Sementara ini tidak akan keluar. Tapi kamu lain kali bisa tidak.
Jangan selalu pakai kekerasan, pikir dulu. Baik. Ngomong-ngomong penyakit ibumu. Aku akan panggil dokter terbaik. Apa? Kamu bodoh ya tadi, Fudong. Jelas-jelas mau menarik kamu sama bibimu itu. Jelas-jelas mau ngerjain kamu. Kamu kerja bisa tidak pikir dulu, tapi untungnya kamu punya bos yang pintar luar biasa. Cantik dan berbakat. Sudah seharusnya tidak percaya orang itu punya niat baik. Cepat pergi sana. Pergi. Bos, orang sudah mengunci kamu di luar. Kamu masih ketawa apa? Kamu ngerti apa dia ini malu karena terpesona oleh pesonaku. Malu-malu aja. Tapi bukannya kita sebelumnya bilang, mau kasih dia pelajaran. Ini namanya strategi. Daripada kasih dia pelajaran, lebih baik bikin dia dengan rela hati. Lama-lama tunduk sama aku buat aku. Masih panjang waktunya, pelan-pelan aja. Ayo pergi. Hei Siwei, aku sampai. Tante ada di ruang depan itu ya? Ini bukan CEO Grup Fu ya? CEO Grup Fu. Kenapa bisa keluar dari kamar Lin Siwei? Ini bukan Lin Siwei ya? Makasih ya Wewe, aku emang ada urusan di rumah. Tolong jagain shiftku ya. Gak apa-apa. Jangan-jangan pas kamu gantian shiftku. Gimana Tante Siwei? Lumayan, makasih ya udah jenguk. Harusnya gitu. Itu tadi yang keluar dari kamarmu. CEO Fu dari Grup Fu ya? Ah iya, kamu kenal dia. Ah, dengar-dengar sih tahu sedikit. Kalian berdua hubungannya apa? Kenapa dia bisa keluar dari kamarmu? Aku bodyguard yang dipekerjakan ibunya. Hubungan atasan dan bawahan kenapa? Jadi kamu dan dia gak ada hubungan lain? Hubungan lain gak ada, Yiran. Kok tiba-tiba nanya-nanya gini? Kamu masih inget gak? Pernah nolongin siapa? Rata-rata sebulan aku nolongin orang 3 kali. Kalau lagi banyak malah gak kehitung mana, aku tahu yang mana. Kamu kok aneh banget hari ini nanya-nanya. Hal-hal kayak gini buat apa? Gak apa-apa, cuma iseng nanya aja. Aku masih ada urusan lain, kali aku jenguk tante lagi ya duluan. CEO Grup Fu. Ahli waris harta berjuta-juta Lin Siwei. Karena kamu gak ingat, ya manfaatnya serahin aja ke aku. Hei CEO Fu ya? Aku orang yang kamu cari. Fuzong, Ada yang perlu dibicarakan. wanita yang kamu minta aku cari. Aku sudah menemukannya. Di mana dia? Aku ingin segera bertemu. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku, kamu menyelamatkanku. Aku tentu tidak akan merugikanmu, cek dan syarat. Pilih salah satu. Tapi syaratnya kamu harus memberitahuku. Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu yang menyelamatkanku? Fuzong, saat itu aku kebetulan sedang mengantar makanan. Kebetulan menyelamatkan Anda nomor pegawai dan rekaman CCTV. Anda bisa memeriksanya. Sekarang penipu benar-benar menarik. Menipu sampai ke kepala saya. Fuzong, saya tidak melakukannya. Usir dia dan beri pelajaran, jangan biarkan lagi. Orang yang tidak jelas seperti ini menipu kalian juga akan dipecat. Pergi-pergilah. Tunggu. Jangan takut, aku akan melindungimu mulai sekarang. Fuzong, ada apa? Tanda di belakang lehermu itu dari mana? Tanda di lehermu itu bagaimana? Saya sudah ada sejak kecil. Bagus sekali, sudah lebih dari 20 tahun mencari, akhirnya ketemu juga. Kamu masih ingat aku si gendut pendek. Apa maksudmu lebih dari 20 tahun? Dan si gendut pendek, bukankah kamu mengantar makanan dan menyelamatkan Fuzong? Antara Lin Siwei dan Fuzong, ada apa lagi? Aduh. Kepalaku sakit sekali, aku tidak ingat. Semua yang kamu katakan aku tidak ingat. Apa yang terjadi? Aku pernah mengalami kecelakaan. Lalu kehilangan sebagian ingatan. Semua yang kamu katakan aku tidak ingat.
Tidak ingat juga tidak apa-apa, yang penting orangnya sudah ketemu. Aku sudah berjanji padamu, mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Kamu aturkan Nona Xia. Tinggal di suite Presiden Hotel di Hua. Suite Presiden. Untungnya karena takut disangka palsu, aku sudah membuat tanda lahir yang sama dengan Lin Siwei. Tidak disangka ini malah menjadi kunci. Fu Zong mengakui aku. Wewe, jangan salahkan aku. Meski tidak tahu kenapa Fu Zong tiba-tiba berubah sikap setelah melihat tanda lahir ini. Tapi ini kan Fu Zong. Siapa yang tidak ingin menjadi wanitanya? Halo Yiran. Halo Wewe, ada apa? Barusan aku kayaknya lihat kamu di depan gedung Fu Group. Kamu ngomong apa sih, aku di rumah terus? Mungkin kamu salah lihat ya? Ya mungkin aku salah lihat. Ngomong-ngomong, aku ada urusan sama kamu. Kamu di rumah, aku ke sana sekarang. Hah, kamu mau ke sini? Kenapa? Gak ada-ada, aku mau keluar bentar lagi. Mending kamu jangan datang. Buta ya nyari mati ya. Kenapa Yiran, ada apa? Kamu gak apa-apakan? Ah, gak ada apa-apa. Gak boleh sama sekali Lin Siwei tahu. Aku yang ngakuin itu. Aduh Yiran. Yiran, kamu cantik banget hari ini. Mau pergi kemana jangan sentuh. Rusak kamu bisa ganti ya? Wah, kamu ini anak kecil. Bicara gak sopan sama sekali. Tahu gak baju ini harganya berapa? Rusak kamu bangkrut juga gak bisa ganti. Jangan pergi, kamu jelaskan. Kamu maksud apa lepas? Aku gak ada waktu dengerin omong kosongmu, lepas dengar gak? Kamu pikir kamu orang kaya ya? Basa-basi apa sih kamu? Lepas? Yiran, kamu ngapain? Aduh, pinggangku hampir gak kuat. Yiran, tante sudah tua. Selalu jaga kita, kamu ngapain sih? Ngapain? Aku gak ngapa-ngapain. Dia sendiri yang jatuh. Tapi aku barusan lihat. Lihat apa, Lin Siwei? Kamu ada-ada aja cuma karena hal kecil. Nempel terus sama aku, kita masih teman gak sih? Kamu masih percaya sama aku gak? Sudah-sudah, aku juga gak apa-apa. Kalian jangan bertengkar, aku pergi dulu. Jangan karena aku ini nenek-nenek pengaruhin hubungan kalian. Yiran, kamu kok jadi begini? Dulu kamu kan gak gini. Aku jadi gimana? Saya sudah menjelaskan kepadamu saya tidak melakukan apa-apa. Tapi kamu tetap tidak percaya padaku. Kita sudah bersama sejak kecil. Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan. Maaf Yiran, tadi itu aku. Non Xia bos, kami mengatur saya untuk menjemputmu. Bos apa? Yiran, kenapa kamu tidak memberitahuku? Ini tidak mungkin penipuan kan? Lin Siwei, apakah di matamu orang lain sangat bodoh, hanya kamu yang pintar? Ada orang kaya yang menyukaiku. Mau menikahiku, tidak boleh. Apa maksudmu penipuan? Bukan Yiran, aku tidak bermaksud begitu. Sudah, hari ini sampai di sini dulu, aku ada urusan dulu. Hei Yiran. Katanya perusahaan Fu Group kita. Sepertinya sudah ada Nyonya Fu wanita yang datang hari ini. Sepertinya adalah calon Nyonya Fu kita. Katanya Marga Xia. Kamu bilang marga apa? Kamu siapa? Aku tanya kamu tadi bicara marga apa? Kamu siapa berani bertanya pada kami? Bilang atau tidak? Aku bilang kami tadi sedang membicarakan. Wanita yang datang hari ini sepertinya adalah calon Nyonya Fu Group. Nyonya Bos Marga Xia. Yiran. Xia apa? Xia. Bilang jangan-jangan kamu mau berakhir seperti meja ini. Tidak tahu, kami juga tidak tahu. Tidak mungkin benar-benar Yiran. Tapi bagaimana Yiran bisa terlibat dengan si Fu itu? Kamu memaki siapa?
Anak. Akhirnya kamu sadar. Kalian berdua. Aku mengerti anak muda. Bertengkar sedikit itu wajar. Tidak menyangka anak brengsek ini mencari bodyguard wanita ternyata tepat. Sudah lebih dari 20 tahun. Akhirnya aku melihat sedikit tanda-tanda punya cucu. Ibu, kenapa ibu datang ke kantor? Bukankah aku sudah bilang urusan kantor? Aku yang urus, ibu jangan sering-sering datang. Aku juga ingin jarang datang. Tapi kalau aku jarang datang, bisa melihat kalian tadi begitu mesra. Dan kamu anak nakal. Seluruh grup sudah menyebar. Keluarga Fu punya nyonya muda. Kamu malah baik-baik saja, hanya aku yang tidak tahu. Masalah kalian sampai kapan mau menyembunyikannya dariku? Nyonya muda. Kamu lagi ngomong apa di luar? Apa maksudku ngomong apa? Aku tidak mau mati. Aku tidak malu menyebarkan rumor tentangku dan kamu di luar. Semoga saja. Siapa tahu kamu tidak menginginkanku. Menginginkanku seperti kamu. Aku sulit jatuh cinta padamu, apalagi menginginkanmu. Mimpi saja. Anak muda masih berbisik-bisik, kalian tenang. Masalah kalian aku pasti merahasiakannya. Kalian harus diam-diam memberitahuku. Apa rencana selanjutnya? Ibu, kamu salah paham aku dan dia. Bodoh dan kuat bagaimana mungkin? Sungguh lucu seperti kamu, ayam putih. Aku juga tidak mungkin denganmu. Ayam putih. Aku mengerti. Anak muda kan ingin tetap rendah hati, tenang. Urusan pernikahan biar aku yang urus. Masalah ini sudah diputuskan, baiklah. Aku pergi dulu. Hari ini sungguh penuh hasil. Tidak, Tante, kamu salah paham. Aku bukan Pak Fu. Kamu tidak berniat memberikan penjelasan. Awalnya hanya setuju kembali sebagai bodyguard. Sekarang malah berani mengambil keuntungan dariku. Tenang. Aku tidak sampai mengambil keuntungan darimu. Selain kekuatan kasar tidak punya apa-apa. Mana ada pria yang mau? Benar. Lalu bagaimana menjelaskan situasi hari ini? Aku lebih ingin tahu apa yang terjadi. Cari tahu, lihat siapa yang menyebarkan rumor. Sedangkan kamu. Kamu lihat apa? Kalau kamu lihat lagi, aku tusuk matamu. Lihat kamu biasa saja, jangan bilang aku tidak suka. Justru kamu jangan setiap hari di sampingku. Tertangkap pesonaku dan berhayal tentangku. Suka padamu, aku benar-benar gila. Mau kemana? Apa aku harus setiap hari menunggu di sini? Masih ada rencana lain, Fuzong? Tentu saja ada. Lin, bodyguard saya adalah 24 jam saya. Bodyguard pribadi, bagaimana kalau saya tidak ada di sampingmu? Dan kalau terjadi sesuatu pada saya? Apakah kamu bahkan tidak bisa menjalankan tugas seorang bodyguard? Kamu jangan lupa. Saya adalah bosmu dan saya yang membantu menyelesaikan masalah ibumu. Bagaimana kamu ingin membalas budi dengan kejahatan? Tidak mungkin. Fuzong, Anda adalah bos. Saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Itu baru benar. Apa yang kamu tunggu, cepat pergi. Saya bilang orang kaya seperti kalian. Di tempat ini memakai pakaian seperti ini. Rok itu di pesta terakhir. Saya tidak pernah melihatmu memakainya dengan serius. Saya tidak menyangka kamu yang biasanya terlihat ceroboh. Setelah berdandan terlihat cukup rapi. Jangan lihat, kalau kamu lihat lagi saya akan mencungkil matamu. Rok ini agak pendek. Bodyguard, cepat ikut. Sudah tahu. Bagus. Kakak baik, saya datang. Ayo ayah, serahkan pada saya, kenapa datang terlambat? Datang saja sudah bagus, mau lebih awal lagi. Apakah harus buru-buru datang untuk mengantarmu pergi? Bajingan saya adalah ayahmu. Siapa yang mengajarimu bicara seperti ini padaku? Kamu sendiri tahu apa yang telah kamu lakukan. Dengan sikapmu seperti ini, jangan bilang kamu adalah seorang ayah. Kenapa kamu bicara seperti itu pada ayahmu? Siapa dia? Saya. Baru-baru ini ada banyak rumor tentang Nyonya Fu di dalam grup. Jangan-jangan kakak hanya mengambil wanita gila sembarangan. Lalu berharap bisa masuk ke keluarga Fu apa? Wanita liar apa?
Keluarga Fu memiliki bisnis besar. Asetnya miliaran. Kamu sebagai anak sulung. Posisi Nyonya Fu seharusnya menikahi seorang wanita. Yang setara memilih wanita seperti ini. Saya tidak setuju. Anda tidak merasa ucapan Anda sangat hebat. Sangat berwibawa sebagai orang tua. Bajingan apa yang kamu bicarakan? Sejak kecil kamu selalu ingin mengendalikan segalanya. Mengendalikan ibuku seumur hidup masih belum cukup. Sekarang bahkan hidupku juga ingin kamu kendalikan. Aku beritahu kamu. Mimpi kenapa dulu ibuku bercerai denganmu. Apakah kamu tidak pernah berpikir itu adalah masalahmu? Kamu. Keluarga Fu melahirkan dan membesarkanmu, memberimu kehidupan yang baik. Tanpa aku kamu bukan apa-apa. Kamu bisa saja tidak menginginkanku. Keluarga Fu tidak hanya punya satu anak. Selalu bilang ini untuk kebaikan kita. Mencintai kita tapi di matamu. Siapa yang bukan pion dalam kepentinganmu bahkan ibuku. Dulu juga tidak terkecuali. Kamu aku. Sudah cukup. Kamu. Pertama kali melihat seorang ayah memperlakukan anaknya seperti ini. Yang tahu bilang dia ayahmu, yang tidak tahu mengira dia memungutmu. Lahir tapi tidak bisa membesarkan. Lebih baik jangan punya anak. Pergi. Kamu. Kamu anak durhaka kamu sendiri, sudah cukup membuatku marah. Kamu juga membawa wanita liar untuk membuatku marah. Salahkan kakak-kakak juga sedang bingung. Dan wanita, seperti pakaian harapanmu pada kakak. Aku yakin dia tidak akan melewatkannya. Kamu yang mengerti. Dulu karena dia adalah anak sulung keluarga Fu. Aku menyerahkan hak waris keluarga Fu padanya. Sekarang terlihat. Masalah hak waris keluarga Fu harus dipikirkan kembali. Aku tadi tidak marah. Kenapa kamu marah? Tidak marah. Dia tadi memperlakukanmu seperti itu. Kalau bukan karena dia ayahmu, aku sudah meninju dia. Apa maksudnya dia kamu anak kandungnya, dia memperlakukanmu seperti itu? Memang keluarga kaya hanya ada kepentingan, tidak ada perasaan. Kamu tadi khawatir padaku. Mungkinkah kamu menyukaiku? Siapa yang suka padamu? Lin Siwei, kamu ingin membunuh bosmu ya? Siapa yang menyuruhmu mendekatiku dan bilang aku menyukaimu? Kamu terlalu banyak berpikir. Siapa yang suka padamu? Aku hanya tidak suka padanya. Lagi pula aku ingin memukulmu. Baiklah, dan aku beritahu kamu. Semua yang tadi aku katakan hanya untuk menghadapi mereka. Posisi Nyonya Muda Grup Fu jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Siapa yang peduli? Tapi tadi di lapangan golf, dari percakapan mereka, orang tuanya sudah bercerai sejak lama. Fu dan Xia sudah sampai di perusahaan. Oke, antar Lin kembali ke rumah sakit, kita kembali ke hotel. Katanya perusahaan Fu akan punya Nyonya Fu. Wanita yang datang hari ini sepertinya calon Nyonya Fu. Katanya dia bermarga Xia. Tunggu dulu. Xia yang mana? Dia yang menyelamatkan nyawa Fu. Kok kamu terlihat sangat tertarik? Boleh aku ikut? Oke, kita kembali ke hotel. Silakan Xia. Selamat datang Xia. Letakkan barangnya dulu, silakan turun. Semua ini disiapkan Fu Yunhai untukku. Bagus sekali. Kejayaan ini akan menjadi milikku. Fu sudah kembali. Fu mengabari akan segera kembali. Bagus, siapkan makan malam, aku akan makan bersama Fu. Hari ini aku berdandan seperti saat itu Yunhai. Berdasarkan sikapnya padaku, aku akan sedikit menggoda. Nanti kalau sudah jadi hidup sebagai Nyonya Fu, aku pasti bisa. Xia Fu sudah datang. Datang, bagus.
Bisa pelan-pelan tidak? Aku bosanmu kamu begitu merawat orang. Aku bodyguard bukan babysitter, kamu mau apa lagi? Lin Xiwei kenapa juga datang? Kamu tidak tahu apa itu lembut, apa kamu perempuan? Kasar seperti orang barbar. Kamu saja. Fu sudah datang. Yiran mana? Xia ada di suite presiden lantai 2, perlu dipanggil. Tidak perlu, aku akan naik sendiri. Yiran, kenapa dia memanggilnya? Butler panggil Xia. Fu Yunhai memanggil Yiran Xia ini. Tidak mungkin kebetulan namanya sama dengan Yiran. Tidak mungkin, tidak mungkin. Seperti kamu bisa naik ke lantai atas, butuh bantuan. Ayo. Ini lift khususku kamu. Silakan naik tangga di sana. Aku. Hei si Fu Bajing, tunggu saja. Lupa kasih tahu lantai 29. Apa lantai 29? Aku. Kamu benar-benar gila. Pertama kali suruh aku lari 10 km ke kantor. Kedua kali suruh aku naik 29 lantai. Baiklah. Kita berdua sudah bermusuhan. Tunggu saja suatu hari nanti. Aku akan membuatmu berlutut dan menyanyikan lagu penaklukan. Fu Zong. Bisa bicara yang benar, apa sih maksudnya menyusahkan? Aku ini demi kesehatannya. Suruh dia olahraga, oke. Lagi pula dia yang mau ikut. Jangan bikin aku seperti bos yang kejam. Barusan di mobil hampir saja aku mati. Wanita ini makan apa sih? Orangnya diatur tinggal di mana? Ini kamar suite presiden yang sering kamu tinggali. Gimana Lin Xiwei juga datang? Tidak sekarang. Belum benar-benar menguasai Fu Zong. Jangan sampai dia menemukan sesuatu. Istirahat di dalam saja. Fu Zong, aku agak tidak enak badan. Jangan mendekat. Tidak enak badan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan sampai menular ke kamu. Kamu keluar dulu saja. Kalian bagaimana jaga orangnya, cepat cari dokter. Ya. Fu Zong begitu khawatir dengan identitas palsuku ini. Sepertinya asal aku bisa tetap tenang dan menguasai posisi Nyonya Fu, hari-hari baik tidak akan buruk. Wanita itu belum naik. Belum. Tidak usah tunggu dia, kita turun dulu. Orangnya kemana kok hilang? Tidak bisa begini terus, harus membuat Lin Xiwei jauh dari Fu Zong. Kalau tidak cepat atau lambat akan jadi masalah. Ini kamarnya kan? Hei, ngapain di sini melamun? Cepat pergi atau kamu mau naik tangga lagi. Yang kalian bilang itu Nona Xia di mana kok aku tidak lihat? Kenapa tiba-tiba kamu tertarik sama orangku? Jangan-jangan kamu suka sama cewek? Ngawur aja, aku cuma nanya aja kok. Ayo pergi. Bodyguard harus menjalankan tugasnya dengan baik. Harus 24 jam nempel sama bos. Kamu kerja kurang efisien. Aku kok merasa aku kayak babysitter pribadi seseorang. Kayaknya juga nggak masalah sih. Siapa yang mau cepat pergi? Cari cara buat ngusir cewek itu.
Keluar dari grup Fu. Ini ada 100.000 jadi milikmu. Kalau berhasil ada tambahan 500.000. Terima kasih Nyonya Muda, tenang aja. Serahkan sama aku. Bos Fu bilang. Kamu harus bawa dokumen ini ke bagian presiden. Sekalian ke ruang 7 lantai 2 ambil dokumen yang dibutuhkan. Bawa semuanya. Kamu siapa? Ngomong apa sih, kata Bos Fu, nggak didengerin, cepat pergi. Oke, aku pergi. Bos Fu suruh kamu bawa dokumen ini ke bagian presiden. Sekalian ke ruang 7 lantai 2 ambil dokumen yang dibutuhkan. Bawa semuanya. Sengaja bikin susah aku ya. Kira aku orang lemah gampang ditindas. Linda Jie emang jago. Cewek tadi nggak tahu ngapain. Seharian nempel sama Bos Fu menurutku. Dia cuma mau merayu Bos Fu, iya. Cewek kayak gitu udah biasa. Kodok pengen makan angsa. Nggak tahu diri. Linda Jie emang punya cara. Suruh dia pindahin barang di gedung barat. Barangnya banyak banget, bisa mati dia. Minggir, jangan ngalangin jalan. Oke, barang yang kamu mau udah diambil. Aku tadi nggak salah lihat ya. Dia sendiri gimana? Bisa pindahin semua barang ini. Diam aja, cepat pindahin barang. Nggak bisa, beneran nggak bisa. Orang nggak berguna. Ngomong apa sih, orang-orang nggak berguna? Fu, bajingan, kamu sengaja cari orang buat bikin susah aku ya. Fu, si brengsek Lin Siwei. Ulangi sekali lagi. Gimana waktu itu di hotel di Hao kamu sengaja bikin susah aku. Kali ini kamu bikin susah aku lagi. Aku salah apa sama kamu? Kamu sengaja cari masalah sama aku ya? Kamu ngomong apa sih aku bikin susah kamu? Aku ini presiden direktur grup Fu, ngapain bikin susah kamu si bodyguard kecil? Tolong dong, sangat tidak berkelas. Berani berbuat tapi tidak berani Apa bertanggung maksudnya jawab. aku berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab? Aku Fyunhai kalau berbuat tidak pernah takut orang lain tahu. Bilang aku bikin susah kamu, mana buktinya? Tunjukkan. Jangan ngomong sembarangan, hati-hati aku laporkan kamu karena fitnah. Baik, kamu mau main kotor ya? Aku bilang bukan aku. Cari tahu. Baik, baik, baik. Fu, aku sudah cari tahu. Itu Linda dari Departemen Sekretaris. Kenapa begitu? Bikin susah orang lain, apa untungnya buat kamu? Fu, ingat. Hal ini kamu tidak boleh beritahu siapa-siapa. Kalau tidak urusan suap kamu. Kalau sampai ketahuan orang, konsekuensinya kamu tahu sendiri. Tidak ada yang menyuruh aku berbuat begitu. Aku cuma tidak suka sama dia. Kamu tahu tidak perusahaan ini punya kamera pengawas 360 derajat tanpa celah. Aku bisa cari tahu, kamu bisa cari tahu siapa orang di belakang kamu. Nanti kalau sampai aku tahu, kalian berbuat hal-hal curang, nanti aku akan tahu semua. Kalau kamu jujur sekarang aku masih bisa memberi keringanan. Tapi kalau sampai aku cari tahu sendiri. Aku bilang, itu Nyonya Muda. Nyonya Muda kasih aku sejumlah uang, menyuruh aku bikin susah Nona Lin, dan menyuruh aku mengusir dia dari perusahaan. Aku benar-benar tidak sengaja, Fu, kamu maafkan aku. Kamu lihat aku ngapain? Jangan-jangan istrimu itu istriku. Siapa Nyonya Muda yang kamu maksud? Orang itu datang naik mobil kamu. Aku kira. Mobil aku. Siapa yang pakai mobil aku? Itu Nona Xia. Kenapa lagi ini Nona Xia? Kenapa sengaja membuat saya kesulitan? Pergi saja ini Iran, tapi kenapa dia datang ke perusahaan? Dan sangat bermusuhan dengan Lin Siwei, tidak mungkin. Sebetulnya mereka tidak seharusnya saling kenal. Fu Zong and the Darang. Yiran mana? Barusan masih di sini. Mungkin di lantai atas, mau saya panggilkan dia. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Pergi ke dalam perkebunan, cek apa yang Yiran lakukan.
Ada kabar dari Fu Zong. Ketua Dewan akan menjadikan rapat pemegang saham. Kata dia mau memilih ulang penerus Fu. Para anggota dewan dan ketua dewan akan datang sore ini. Orang tua ini benar-benar tidak sabar ingin menggantikan saya. Tujuan Fudong juga sudah tercapai. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Hanya Fu saja tidak masuk hitungan saya. Kalau mereka mau datang, biarkan saja mereka menunggu. Atur orang untuk melayani mereka dengan baik. Ya. Tunggu wanita itu mana. Saya tidak terlalu tahu. Baik, sana pergi urus. Apa urusannya? Fu Zong yang menyuruh saya datang. Fu Zong. Fuzong yang mana? Fuzong tentu saja Fu Yunhai. Apakah ada Fu Zong yang lain? Ada banyak Fu Zong ya. Tidak ada janji tidak bisa masuk keluar. Saya bicara denganmu dengar tidak tempat seperti ini. Bisa kamu yang miskin seperti ini datang. Jangan paksa saya mengusirmu cepat pergi. Janji apa? Hari ini saya pasti masuk lihat siapa yang berani menghalangi. Apa. Masih berani minta janji sama saya. Tidak berani lagi Nona. Omongan baik tidak mempan harus pakai kekerasan. Apa Lin Siwei naik ke lantai atas? Tunggu apa lagi suruh orang menghalangi? Kenapa tidak ada reaksi? Orang yang tidak berpentingin pergi dari sini. Saya lihat siapa yang berani menghalangi saya. Lihat siapa yang bisa menghalangi saya hari ini. Tidak baik Fu Zong Nona Lin. Sudah berapa kali saya bilang kerja harus tenang. Ada apa cepat katakan. Nona Lin tiba-tiba masuk ke Dihau entah kenapa. Dan memukuli semua orang. Kenapa tidak bilang lebih awal? Pak Fu mau kemana? Cepat ke sana, hentikan dia, biarkan dia bebas, bisa ada korban. Nona Xia itu benar-benar monster. 1 lawan 10. Dan menjatuhkan kami semua. Apa sekelompok sampah? Apakah keluarga Chen Wanshu pasien kritis butuh tanda tangan operasi? Silakan segera ke rumah sakit. Baik, saya segera ke sana. Lin Siwei melawan saya. Kamu masih jauh di bawah saya sebelum saya secara resmi menggantikanmu. Menjadi Nyonya Fu saya pasti tidak akan membiarkanmu merusak rencana saya. Hei, bantu saya menyingkirkan seseorang. Setelah selesai saya kasih 1 juta. Yunhai, kenapa kamu datang? Barusan tidak ada yang datang. Tidak, saya terus di kamar, saya tidak tahu apa-apa. Mana ada orang? Tidak ada. Kalau tidak ada apa-apa nanti saya datang lagi. Baik. Lin Siwei jelas sudah datang, kenapa dia bilang tidak tahu? Benar-benar tidak tahu atau menyembunyikan sesuatu? Coba cari tahu kemana wanita itu pergi. Dok, saya anak Chen Wanshu, bagaimana kondisi ibu saya sekarang? Pasien sekarang dalam kondisi kritis. Ini pemberitahuan operasi kritis, cepat tanda tangan. Lalu bayar biaya operasi 500.000. Apa 500.000? Baik. Anda semua segera operasi ibu saya segera siapkan uangnya. Fu Yunhai benar-benar rela. Membiarkan Nona Lin sendiri, menunggu di sini. Kenapa kamu lagi? Nona Lin salah paham saya datang kali ini. Hanya ingin bertanya pada Nona Lin, bagaimana pertimbangan syarat terakhir. Asal kamu mau sebut harga saya bisa penuhi. Minggir, tidak ada waktu ngobrol denganmu. Jangan kira dia benar-benar akan selamatkan ibumu. Apa maksudmu? Jangan naif, itu hanya alasan untuk menahanmu. Nona Lin seharusnya sangat tahu tidak lama lagi. Fu Yunhai bukan lagi CEO grup Fu. Dan tidak punya kemampuan finansial. Apalagi menyelamatkan ibumu. Mungkin kamu sendiri tidak bisa selamat. Nanti grup Fu akan menjadi milikku. Kamu masih punya waktu untuk memikirkan baik-baik. Apakah kamu mau menjadi orangku?
menjadi orangmu. Ya apa yang bisa diberikan Fu Yunhai padamu? Aku juga bisa memberikannya. Bahkan lebih baik dan lebih banyak. Non Lin, aku sarankan kamu mempertimbangkan dengan baik. Lagi pula aku sangat mengagumi orang sepertimu dan ibumu sekarang. Ada di ruang operasi, bisa dalam bahaya kapan saja. Dengan satu kata darimu aku bisa langsung memanggil Dr. Asel dari Amerika untuk mengoperasi ibumu. Fu Dong, kenapa dia ada di sini? Apakah yang kamu katakan benar? Apakah wanita bodoh ini benar-benar tertipu? Tentu saja ikut aku. Tunggu mengagumiku. Apakah Tuan Fu tahu bagaimana perlakuan Fu si bajingan padaku? Apakah kamu juga bisa menerimanya? Apa-apa? Ini dia. Kamu wanita ini, lepaskan aku. Masa berani memarahiku? Aku akan menjadi CEO grup Fu, kamu berani memperlakukan aku seperti ini. Jangan bilang kamu belum pewaris grup Fu. Bahkan jika Fu si bajingan adalah pewarisnya, aku tetap akan memukulnya. Lihat, wanita ini masih berpihak padaku. CEO Fu, apakah kamu yakin dia tidak sedang menjatuhkanmu? Kamu tidak mengerti, wanita ini memang keras kepala. Baiklah, kita sebaiknya segera pergi. Jangan bermuka dua, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Asal kamu tunduk padaku, apapun yang kamu mau aku bisa berikan. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Anak haram tetap anak haram. Jalan liciknya benar-benar mahir. Berulang kali mencoba merebut orangku, benar-benar tidak tahu malu. Non Lin, saran saya pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai nanti tertipu oleh orang tertentu, tidak ada tempat untuk menangis. Saya pikir yang paling ingin menipu saya adalah kamu. Lihat apa yang saya katakan sebelumnya memenangkan hati. Belajarlah. Fu Yunhai juga tidak tahu apa yang dia berikan padamu. Sampai kamu begitu setia, baiklah. Tidak apa-apa, hanya seorang bodyguard. Aku tidak bisa merekrutnya, aku masih punya cara lain. Kenapa kali ini tidak bisa dicuri, lain kali harus pakai? Apa sih cara kotor itu? Kakak jangan terlalu sombong, percaya sama kamu. Sekarang sudah tahu rapat besok Fu Group. Ayah sekarang sudah benar-benar kehilangan kesabaran sama kamu. Nanti penerus Fu dan presiden Fu Group hanya akan jadi aku. Dan kamu bukan siapa-siapa. Oh ya, kita lihat saja nanti. Oke Fu Yunhai. Kamu tunggu saja. Aduh, berani juga kamu. Pergi jauh, jangan selalu dekat-dekat cari pukul. Tunggu. Bagus Lin, bodyguard nambah uang buat kamu. Uang, oh iya. Biaya operasi mamaku. Nyonya kartu Anda. Saya saja. Kali ini terima kasih ya. Oh ya, aku baik banget sama kamu. Harusnya kamu balas budi yang baik. Seharusnya tidak boleh punya kesan baik sama orang ini. Cari cara temukan Dr. Asel di Amerika. Untuk operasi Ibu Lin Siwei apapun harganya. Aduh Pak Fu. Kenapa kamu baik banget sama Nona Lin? Kenapa tidak langsung bilang aja sama dia? Oke, ibumu sudah sembuh seharusnya. Tidak ada masalah lagi, nanti aku juga kirim perawat khusus jaga. Tapi sekarang kamu temani aku lakukan sesuatu. Kemana? Temani aku main sandiwara. Rapat pemegang saham semuanya orangku. Fu Yunhai, lihat saja kamu kali ini. Bisa ngatasin gak si Pak Fu ini? Sungguh keterlaluan, baru 3 bulan kerja di perusahaan. Performansi perusahaan langsung turun, senaknya saja pekerjakan. Bodyguard gituan, kalau begini terus perusahaan pasti bangkrut. Dan baru-baru ini kabar istri muda. Bikin perusahaan jadi gempar, ini perusahaan. Bukan tempat minum-minum. Serahkan perusahaan ke orang seperti ini, kami tidak setuju. Menurut saya pecat. Ganti orang. Saya lihat siapa yang mau pecat saya. Masih muda Pak Fu. Jangan terlalu banyak bicara, kami para senior. Ada di sini berani menantang. Paman Li, aku belum bilang apa-apa. Buru-buru apa, jangan-jangan kamu melakukan sesuatu. Yang curi-curi takut ketahuan orang. Bodoh, ngomong apa sih aku?
Masa aku mungkin melakukan hal curi-curi? Ya Yunhai, kamu nakal bagaimanapun juga tidak boleh sembarangan. Menuduh Paman Li kan terlalu tidak sopan. Walaupun tuduhan sembarangan tapi juga takut kalian botak. Kedinginan peduli sama kalian. Kamu, Kakak. Yang hadir di sini semuanya adalah seniormu. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kakak tidak menyangkakan. Anak sah terang-terangan bagaimana lagi? Hari ini semua yang hadir di sini tidak setuju denganmu. Posisi pewaris keluarga Fu pasti akan jadi milikku. Benarkah? Para pemegang saham, aku tahu sekarang semua orang. Banyak yang tidak setuju dengan kakakku, tapi pada akhirnya, ayahku dulu terlalu baik sama dia. Jadi dia jadi terlalu sombong dan membuat masalah. Rapat pemegang saham ini untuk memberhentikan lebih banyak untuk memberi pelajaran pada kakakku. Aku tahu. Kamu tahu, tapi ada orang yang tidak berterima kasih. Selalu mengira kita ingin mencelakakannya. Aku tidak tahan mendengarnya satu persatu menekan. Masih berpura-pura baik. Ternyata beginilah. Sifat buruk kapitalis kamu benar-benar membuatku jijik. Gadis kecil dari mana? di sini bukan tempatmu bicara, suruh orang usir dia. Gadis kecil dari mana? Di sini bukan tempatmu bicara, suruh orang usir dia. Dengan kalian beberapa orang saja mau menghentikanku. Beberapa udang kecil tidak cukup untuk mengisi giginya kakak. Baik, sudah lama tidak olahraga. Ayo temani kakak gerak-gerak badan. Bilang kalian mau lanjut. Tidak, kami tidak berani. Kalau begitu cepat pergi. Kalian siapa lagi yang punya pendapat? Aku sudah tua mau pensiun. Kalian ini apa-apaan? Kenapa adik langsung marah? Nakal. Ini grup Fu rapat pemegang saham. Bukan sembarang orang bisa masuk. Aku sudah susah payah membesarkanmu. Tak kusangka kau jadi seperti ini. Kau sangat mengecewakanku. Sepertinya kau hanya melahirkanku, tidak membesarkanku. Kapan itu terjadi? Kalau berani jangan warisi bisnis keluarga Fu. Baik, aku tidak tertarik. Kau. Aku datang hari ini untuk memberitahu kalian semua. Grup Fu bukan sesuatu yang bisa kalian berikan begitu saja, atau ambil sesuka hati. Mengenai apa yang kalian katakan tadi tentang berbagai kekosongan perusahaan, penurunan kinerja. Tanyalah pada diri sendiri. Tiga bulan lalu saat grup Fu diserahkan padaku, sudah ada tanda-tanda penurunan kinerja. Pemegang saham selalu bilang demi kebaikan Fu, tapi saat mengambil uang kalian tidak ragu. Benarkan Paman Li? Dan Kakak Wang benarkan? Omong kosong apa ini? Apakah omong kosong kalian lebih tahu dariku? Beberapa tahun ini orang tua ini memang kesehatannya tidak baik, tapi kalian terlalu berlebihan. Memanfaatkan kesempatan ini untuk mengosongkan Fu. Manfaatnya semua untuk diri sendiri, kerugiannya semua untuk Fu. Inilah yang menyebabkan tidak seimbangnya pendapatan dan pengeluaran, bahkan baru ada berbagai kekosongan sekarang. Penurunan kinerja. Apa maksudnya? Apakah kekosongan perusahaan? Bukan kesalahanmu, malah menyalahkan kami. Ya kak, para paman ini. Semua adalah pendiri yang membangun perusahaan bersama ayah. Kalau kau tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik, jangan fitnah mereka. Bodoh ya, banyak-banyaklah membaca. Gunakan otakmu. Tetapi untuk kalian semua yang hadir di sini, 3 bulan ini aku sudah mengumpulkan berbagai proyek grup yang kalian mainkan. Bukti-bukti semuanya sudah aku temukan. Apakah perlu aku tunjukkan? Cukup, semua yang hadir di sini adalah paman-pamanmu. Sampai kapan kau akan bertingkah
Aku sebenarnya ingin memberimu kesempatan. Tapi kau tetap keras kepala. Aku umumkan. Langsung mencabut jabatannya sebagai Presiden Grup Fu. Aku umumkan. Langsung mencabut jabatannya sebagai Presiden Grup Fu. Ya ambil saja kapan saja. Kamu gila, mereka sekelompok orang. Jelas-jelas sengaja menyusahkan kamu. Kamu bilang kasih ya kasih. Orang yang tidak tahu malu seperti ini, aku maju dan pukul mereka satu persatu. Kamu bodoh atau tidak, lakukan saja seperti yang aku bilang tadi. Situasi Grup Fu mereka ambil bukan yang terbaik. Kamu pikir tinggal di tanganku adalah kentang panas ya? Masuk akal. Bodoh, belajar dulu. Ayah. Sekarang kondisi tubuhmu bagaimana? Kamu sendiri seharusnya paling tahu. Masa muda rusak karena main-main. Kalau sudah tua ya harus istirahat dengan baik. Apa-apaan ini? Sekarang dengan kondisi Fu seperti ini selain aku, siapa lagi yang bisa mengurusnya? Kakak kamu tidak lupa ayah. Dan aku ini anaknya. Kamu masih terlalu hijau. Dengan cara-caramu itu, Grup Fu jatuh ke tanganmu baru benar-benar hancur. Kamu bilang sekali lagi. Sama saja diri sendiri seperti apa? Di hati sendiri tidak ada perhitungannya. Kenapa Fu Erxiao masih ingin di depan mataku, mengganggu orangku? Barusan keputusan mencabut jabatan presiden. Aku tarik kembali. Aku umumkan. Presiden dan penerus Grup Fu. Masih Yun Hai yang menjabat. Mengapa tidak baik? Di pintu ada orang yang membuat keributan. Semua harus membela aku ya? Berikan keadilan, keponakan perempuanku adalah monster. Sejak kecil kekuatannya luar biasa. Bukan orang normal. Membunuh ayah kandungnya sendiri. Sekarang ayah kandungnya masih di tempat tidur. Setengah mati terbaring. Sekarang masih mengancam kami. Mengambil semua uang di rumah apa? Benar-benar ada orang seperti ini tidak punya hati nurani. Orang tua kandung sendiri tega melakukannya. Ini bukan mutasi genetik ya. Lihat ini semua luka yang dibuat monster itu di tubuhku. Semuanya bukti. Kamu ngomong apa sih? Tolong jangan pukul aku lagi, jangan bunuh aku. Aku seharusnya tidak mengatakannya. Maaf. Siwei, tolong lepaskan aku. Aku punya orang tua dan anak dan juga Hai. Anak ini belum diurus dengan baik. Kalau aku mati dia akan bagaimana? Kamu ngomong apa sih? Tolong lepaskan aku, uangnya aku tidak mau. Semuanya untukmu, ambil semuanya untukmu. Tolong. Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas kamu. Beberapa kali datang merampok uangku. Lepaskan aku. Lepaskan. Cepat, foto ini memang monster. Mas, kamu pikir aku hanya punya satu persiapan sudah tahu akan diambil? Hak waris tidak semudah itu, aku masih punya cadangan. Fu Yun Hai, kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Aku lihat siapa yang berani mengganggu menantuku. Siapa dia? Kamu tidak tahu dulu bersama bos Grup Fu. Mencari nafkah legenda wanita karir. Hanya saja kemudian pensiun dari dunia apa? Itu tadi yang disebut menantu, jangan-jangan dia. Dia adalah nyonya muda Grup Fu. Ini menantuku, kalian reporter dari mana? Koran berani membuat masalah di depan Grup Fu dan mengganggu. Memfitnah menantuku. Aku lihat kalian semua ingin menerima surat. Lawyer dari Grup Fu tidak bukan kami. Dia bilang bos Grup Fu ada monster wanita. Bukan urusan kami. Monster wanita. Kalian reporter terlalu banyak urusan. Sampai ke kepalaku aku sendiri tidak tahu. Butuh kalian ikut campur. Maaf Fu, kami salah. Salah ini bagaimana? Kenapa tiba-tiba mereka berbalik? Tidak ingin usaha bangkrut, cepat lari, cepat. Kamu mau kemana? Aku patah tulang. Kalian tidak peduli aku. Bibi, kamu sedang apa? Ternyata main ini. Merusak nama baikku, dapat keuntunganmu sendiri. Membalikkan fakta, kamu memang jago. Aku tadi benar-benar tidak pakai tenaga, percaya tidak, aku bisa membuatmu patah tulang. Jangan kita yang pergi sendiri. Cepat pergi. Ya, ini dia. Mengapa nyonya muda? Aku adalah nyonya muda Fu, aku tunangannya. Menantu keluarga Fu.
Mengapa bahkan Ibu Fu Yunhai mendukung Lin Xiwei? Mengapa dia begitu beruntung? Lin Xiwei, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Non Xia makan sudah siap, mau kemana? Tidak makan, minggir. Berisik, kalian berdua benar-benar berisik. Ini perusahaan bukan tempat kalian berisik. Tempat bermain rumah-rumahan saham grup Fu. Bisa diberikan begitu saja. Lalu apa yang harus dilakukan? Usir wanita ini, dampak negatifnya terlalu besar kalau terus begini grup Fu akan hancur. Bisakah begini terus Tante bisa tahan sendirian? Tenang, ibu, saya sendiri kekuatannya. Seperti satu divisi terutama di depan ayah saya. Tidak dengar tadi apa kata wartawan di luar? Kamu tidak tahu dulu bersama bos grup Fu. Berjuang bersama legenda wanita karir. Hanya saja kemudian pensiun dari dunia, bahkan bos Fu harus melihat 3 kali. Wow. Panutan kita. Lalu kalau saya bilang tidak, menantu yang saya tetapkan. Ada saya, ibu mertua yang melindungi. Berisik. Coba tepuk meja lagi. Sudah diberi muka ya? Apa yang terjadi, kenapa begitu Tante bicara? Ayahmu langsung takut. Kamu pikir anak selingkuhan dari mana asalnya? Kalau bukan karena ego pria. Ayah saya harus mencari di luar sakit ya. Orang ini kalian pecat juga. Atau tetap di posisi terserah. Tapi siapa yang berani tidak mengakui? Menantu saya. Saya Yulan yang pertama tidak setuju. Emma, saya masih anak kandungmu kan? Siapa yang punya pendapat? Kenapa bisa begini? Kalian punya pendapat? Tidak ada, tidak ada. Oke, mulai sekarang urusan perusahaan serahkan padaku. Kalau kalian berdua, jalanin aja hidup kalian berdua. Bukan begitu Tante, dengarkan dulu penjelasanku. Oke. Bukan kamu janji sama Tante mau rayain apa sih? Hubungan kita ini kan cuma salah paham, kamu jelasin aja sama dia. Udah gitu aja. Kamu berani bilang sama mamaku atau aku yang berani? Aku ke toilet dulu. Kemana tadi? Cewek di samping orang ini. Kok rasanya mirip sama cewek itu ya? Lin Xiwei. Buka pintunya. Cewek kuat. Aku bukan. Bajingan. Orangnya ganteng juga ya, nanti mainnya pasti seru. Kali ini kita beruntung. Urusin aja cewek ini. Mau diapain juga terserah kalian. Oke. Si Wei, jangan salahin aku, cuma gini caranya. Keluarga Fu baru nggak nerima kamu dan aku bisa punya kesempatan menjadi Nyonya Fu. Kamu siapa, ngapain di sini? Oh, jadi kamu cewek yang disembunyikan Fu Yunhai. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Jangan panik, kita sebenarnya satu tujuan. Tenang aja, apa yang kamu lakukan aku nggak akan bilang ke Fu Yunhai. Kamu siapa sebenarnya, mau apa? Aku anak kedua keluarga Fu, kamu kan pengen banget dapetin Fu Yunhai, tertarik kerjasama. Kerjasama kamu mau apa? Posisi pewaris keluarga Fu. Kamu dapetin posisi pewaris keluarga Fu. Terus aku mau Fu Yunhai buat apa? Kamu pikir aku bodoh ya? Oh gitu, kamu cuma ngincar kekuasaan dan harta Fu Yunhai aja. Ini lebih gampang, lebih baik dari cewek di dalam.
Gimana kalau kamu jadi cewekku? Nanti kalau aku dapetin keluarga Fu, posisi Nyonya Fu pasti jadi milikmu. Siapa yang gak tahu kamu gagal rebut kekuasaan keluarga Fu? Sekarang gak punya kuasa sama sekali. Jadi cuekmu aku gila ya? Kamu dasar jalang. Berani sekali kau memperlakukan saya seperti ini. Gadis ini kulitnya halus banget. Lihat saja pasti enak disentuh kalau saya yang mencoba. Pasti enak banget, cepat buka bajunya. Biarkan kami mencoba dulu, jangan buru-buru. Padahal dia sudah diberi obat. Pelan-pelan tunggu obatnya bekerja. Baru mainnya lebih seru. Fu Zong. Tidak pergi wanita bodoh ini. Pasti dibawa pergi bodoh. Di tempat seperti ini tidak tahu hati-hati. Itu sekarang gimana? Gimana lagi, cepat cari. Oke, saya pergi. Gadis ini kulitnya halus banget. Lihat saja pasti enak disentuh kalau saya yang mencoba. Hei Yunhai. Saya kurang enak badan, bisa datang lihat saya. Saya sekarang datang lihat kamu. Fu Zong. Kamu mau kemana? Kamu cari dulu, saya ada urusan sebentar balik. Saya. Harus cari serius, ketemu langsung telepon saya. Aduh. Tangan saya sakit. Berani ganggu nenek kalian, cari mati. Percaya tidak, saya bikin kalian lumpuh. Nenek, ampun, tidak berani lagi. Tidak berani lagi ya, kami salah. Kami seharusnya tidak berani menyakiti kamu baik hati. Anggap saja kami seperti angin, lepaskan. Anggap angin saja, saya jijik sama kalian. Bilang, siapa dalangnya? Tidak bilang ya? Bilang tidak. Bilang, saya bilang. Siwei. Yiran, kamu kenapa di sini? Non Xia. Saya baru lihat mereka ganggu kamu. Belum sempat bantu sudah lihat kamu kalahkan mereka. Mereka mau ganggu saya. Tidak lumpuhkan mereka saja sudah bagus. Kemampuan saya kamu tahu kan, Yiran? Tapi kamu tiba-tiba pergi kemarin. Saya khawatir sama kamu. Masalah kemarin saya terlalu emosi. Ini salahku, tapi... Mari kita jangan bicarakan ini dulu. Kamu cepat-cepat lapor polisi sekarang, aku akan tetap di sini. Tangkap semua penjahat ini. Tapi dalang di balik semua ini. Apa yang kamu khawatirkan? Inspektur pasti lebih tahu cara menginterogasi mereka. Biarkan inspektur menangani mereka semua. Tidak berani lagi. Aku akan menelepon dengan cepat. Baik. Kenapa kalian tidak segera melarikan diri? Sekelompok sampah tak berguna. Pergi. Yiran, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa mereka. Lupakan mereka, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ada apa? Lukamu masih mengeluarkan darah, kamu harus segera ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa, hanya luka kecil, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Terlalu panik. Tapi... Tidak ada tapi, ngomong-ngomong tentangmu. Aku ingin meminta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali. Aku seharusnya mendengarkan nasihatmu, tidak seharusnya sembarangan mempercayai pria. Apa? Jangan bilang kamu sudah diganggu. Berani-beraninya ada yang mengganggu sahabatku, dia pasti bosan hidup. Siapa orang itu? Aku harus menghajarnya. Tunggu, masalah ini. Aku sudah tidak ingin mengejarnya lagi pula aku tidak rugi apa-apa. Hanya saja kamu tidak mungkin masih menyalahkanku karena kejadian terakhir kali. Mana mungkin? Kita sudah bersahabat selama belasan tahun. Mana mungkin aku marah padamu hanya karena hal kecil seperti ini. Kali ini aku belajar dari pengalaman buruk, anggap saja pelajaran. Tapi untungnya tidak ada masalah besar. Bagaimana dengan barang bawaan? Aku akan membawamu pulang. Wewe, aku belum mau pulang untuk sementara waktu. Apa? Setelah kejadian ini aku berharap aku bisa menjadi lebih mandiri sebagai sahabat terbaikku.
Kamu pasti akan mendukung dan memahamiku kan? Baiklah, kalau begitu jika kamu ada masalah lainnya hubungi aku segera. Baik. Wewe, aku masih ada urusan. Kalau begitu kita bicarakan lain kali. Katanya di grup Fu kita. Sepertinya sudah ada Nyonya Fu wanita yang datang hari ini. Sepertinya dia adalah calon istri Fu. Katanya nama keluarganya Xia. Jangan-jangan aku yang terlalu banyak mikir. Kepala agak pusing. Panas banget. Yununhai. Kamu kan sakit, kenapa nggak istirahat yang benar? Barusan pergi kemana? Aku. Luka di tangan ini kenapa? Aku tadi merasa nggak sadar. Terus aku keluar buat nyadar. Malah keteledoran jadi luka. Emangnya? Masa sih aku bisa pergi kemana lagi? Yunhai, bukannya kamu janji. Dulu aku yang jagain kamu. Sekarang giliran kamu yang jagain aku. Jangan takut, kedepannya aku yang jagain kamu. Iya. Kalau gitu kamu hati-hati, aku cari orang buat balas lukamu. Kalau nggak ada apa-apa aku duluan ya. Oke. Kok aku selalu merasa dia aneh ya? Nggak bisa nunggu lagi. Kesalahan yang terlihat semakin banyak. Kalau begini terus, identitas bakal ketahuan. Hei, siapin obat buat aku yang keras. Dia ini ngapain sih, udah ketemu belum orangnya? Telepon juga nggak diangkat. Lin Siwei, kok dia di sini? Hei, ngapain kamu sembarangan lari-lari? Hei, dengerin aku, nggak, kamu tahu nggak? Tempat kayak gitu bahaya, kalau nggak hati-hati bisa diculik kamu. Apa? Baju apaan sih, susah banget dibuka. Kamu ngapain sih? Aduh, aku panas. Jangan deket-deket. Mereka kok bisa kejadian kayak gitu? Kamu siapa? Yunhai, kamu udah bangun. Kok kamu? Ini kan yang aku pesen buat Iran. Sweet Presiden. Tapi semalam sebenarnya apa yang terjadi? Aku kok bisa? Kemarin malam aku telepon kamu. Bilang aku nggak enak badan, kamu datang jenguk aku. Tapi tiba-tiba, Kamu yakin? tentu saja tidak percaya. Kamu bisa cek sendiri. Dan kenapa aku harus bohong padamu, Yunhai? Kamu bahkan tidak percaya padaku. Aku tentu percaya padamu.
Tapi kenapa aku merasa pusing sekali? Otakku bingung. Seperti lupa sesuatu. Yunhai, kamu akan bertanggung jawab padaku. Benar kan? Aduh, gimana ini? Hal seperti ini terjadi, gimana aku harus menghadapinya? Mungkin lebih baik aku mengundurkan diri saja. Tidak bisa, itu terlalu tidak bertanggung jawab. Tapi pria seperti Fu itu. Tidak, aku bukan tipe orang yang sok sensitif menghadapi hal seperti ini. Bertingkah aneh seperti apa? Karena semalam aku yang melukainya, maka aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Sekalian saja. Dengar belum? Katanya Fu mau menikah, sudah dengar. Aku juga tahu hari ini mereka mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan identitas istri muda di depan media. Benar-benar iri padanya. Katanya dia dan Fu sudah kenal sejak kecil. Teman masa kecil, bahkan dia adalah penyelamat Fu. Cinta sejati banget. Aku duluan, tidak usah bicara lagi. Aku harus cepat ke lokasi konferensi pers. Kalau tidak, aku akan melewatkannya. Menikah konferensi pers. Teman masa kecil penyelamat. Apa yang sebenarnya terjadi? Miss Xia memang cantik, berdandan jadi terlihat anggun. Pantas saja jadi istri muda Fu tentu. Kenapa kok tidak ada reaksi? Meskipun semalam tidak ada hubungan dengan Fu Yunhai. Tapi kalau dia menganggap itu aku, maka itu aku. Fu, cari apa toilet ya? Aku antar kamu. Setiap hari kamu mikir apa aku bayar kamu. Untuk apa? Fu, kamu tahu. Kamu terlalu berubah-ubah. Sudahlah, bagaimana dengan wanita itu? Siapa? Lin Siwei, bodyguard saya. Oh, saya tidak tahu. Saya sibuk mencari orang sampai-sampai HP saya hilang. Jadi kamu menelepon saya tapi tidak saya terima. Bagaimana, sudah ketemu belum? Dia menelepon saya ya. Hei, kenapa hari ini? Hari ini belum datang juga. Sekarang kamu beritahu dia. Kalau bolos tanpa alasan, gaji akan dipotong. Baik, Pak Fu. Pak Fu. Konferensi pers akan segera dimulai. Sudah tahu. Yunhai, saya sudah siap. Yunhai, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, ayo pergi. Pak Fu, ini calon nyonya muda kita ya. Hari ini kami mengadakan konferensi pers ini khusus untuk mengumumkan kabar pertunangan. Ya, kami akan menikah sebulan lagi. Melangsungkan pernikahan. Yiran kenapa bisa bersama Fu Yunhai? Ternyata yang disebut Nyonya Xia sebelumnya adalah Yiran. Harusnya kamu jelaskan pada saya sebenarnya apa yang terjadi. Wei, kamu sudah lihat sendiri. Saya salah tidak segera memberitahumu. Saya hanya ingin menunggu sampai semuanya stabil baru memberitahumu. Kamu tidak keberatan kan? Kamu masih mau cari alasan sampai kapan mau bohongi saya? Saya anggap kamu teman, kamu anggap saya bodoh ya? Bagaimana sebenarnya kamu bisa berhubungan dengan Fu Yunhai? Apa maksudmu hanya kamu yang boleh berhubungan dengan Pak Fu? Saya tidak pantas ya? Saya tidak punya hak ya? Setiap kali bilang menganggap saya teman baik. Menurut saya sejak awal kamu memang meremehkan saya. Apa? Kamu ngapain, kenapa dorong dia? Saya tidak, dia yang pegang tangan saya, lalu mendorong dirinya sendiri. Yunhai, saya tidak. Dia gila ya, dorong diri sendiri. Percaya atau tidak terserah. Saya atasanmu, dia tunangan saya. Kedepannya dia adalah nyonya bosmu, mengerti tidak? Sepasang orang gila, aku mengundurkan diri. Mau bagaimana terserah. Kamu. Yunhai, terima kasih sudah percaya padaku. Kalau terluka istirahatlah yang cukup, aku akan memanggil dokter untukmu. Kamu ngapain, kenapa dorong dia? Fu Zong, kamu kenapa?
aku tadi. Apa terlalu berlebihan? Kamu benar. Sikapmu padanya sepertinya sedikit. Tapi dia tidak boleh menyentuh Syairan, dia tidak tahu seberapa kuat dia. Kamu bilang Nona Lin. Apakah cemburu? Cemburu perempuan itu. Tidak mungkin, jangan ngomong sembarangan. Cepat cari dokter, periksa kondisi Syairan. Oh, Aku harus segera stabilkan posisi. Harus cari kesempatan untuk berhubungan. Dan hamil? Kamu brengsek Fu bajingan. Jelas-jelas dia sendiri yang jatuh. Kamu bilang aku yang dorong dia. Kak, lihat perempuan itu kemarin. Apa masih diam aja, cepat lari. Nona, minumanmu sudah sampai. Mau ditaruh di mana? Ini kamu tidak bisa angkat. Ah, lihat. Sudah kubilang kamu tidak bisa angkat. Perempuan ini. Kak, aku tidak lihat. Tidak lihat, dia jelas tidak kuat. Kemarin hampir saja bikin kita bertiga hancur. Perempuan itu sekarang bahkan tidak bisa angkat sekotak bir. Hehe, akhirnya aku dapat kesempatan. Tidak peduli kemarin dia minum obat atau bagaimana. Kita bawa dia pergi main-main. Balas dendam kemarin, aku setuju, ayo pergi. Kondisi Nona Sia sudah tidak apa-apa. Dirawat lagi 2 hari bisa pulang. Baik. Ya? Kamu istirahat dulu, aku pulang dulu. Yunhai minum dulu sebelum pergi. Aku pergi dulu. Baik. Yunhai, kenapa kamu? Apa kamu tidak enak badan? Bagaimana kalau malam ini kamu jangan pulang? Istirahat saja di sini. Aku kenapa ya? Hei Fu bajingan, tolong aku. Itu telepon dari Lin Siwei, dia ada masalah. Telepon siapa? Yunhai, lihat kamu tidak enak badan hari ini. Jangan pedulikan orang dan hal yang tidak penting. Istirahat saja di sini denganku. Fu bajingan, dasar bajingan, cuma sibuk dengan perempuan lain. Bermesraan ya, kamu mau tolong aku atau tidak? Yunhai. Yunhai. Fu Zong, Anda keluar. Pergi cari Lin Siwei. Keberadaan Lin Siwei. Ah, Pergi. oh oke. Pak, apa yang Anda lakukan? Hehehe, Nona kecil. Lihat kamu mau lari kemana lagi. Jangan melawan, datanglah ke pelukanku. Jangan lepaskan aku. Tunggu tenagaku pulih, aku tidak akan berakhir dengan kalian. Biar kami puas dulu. Dari dulu ingin tidur denganmu. Kamu siapa? Kenapa naik, lepaskan dia. Apa syaratnya, serang saja aku. Serang kamu siapa? Apa yang bisa kamu berikan hubunganmu dengan perempuan ini? Apa hubungannya? Aku adalah pewaris grup Fu, presiden grup Fu. Punya harta miliaran, sebut saja harganya. Lepaskan dia, perempuan bodoh ini ngapain? Biasanya galak, kenapa di saat genting malah lembek? Perempuan bodoh, tunggu apalagi, aku tahan mereka, alihkan perhatian. Kamu cepat bertindak. Apa yang kamu lakukan? Kalian yakin mau memegangnya seperti ini? Tenaganya besar loh, hati-hati. Bisa terlempar ke luar angkasa. Luar angkasa. Hahaha. Kamu mungkin tidak tahu perempuan ini. Sekarang cuma ayam lemah. Tidak ada tenaga kalau tidak. Bagaimana cara menangkapnya? Apa?
Ayo cepat pergi, aku sudah tidak punya tenaga lagi. Kamu masih datang buat apa? Hei teman, bagaimana kalau kamu tinggal saja? Lihat bagaimana kami merawatnya. Kami sudah memberinya obat. Sebentar lagi di depan matamu. Kami akan bermain dengan baik. Kamu akan melihat betapa jalannya dia. Dalam keadaan paling hina. Kamu berani. Oh, ada satu pilihan lagi. Yaitu kamu lompat dari sini. Aku akan melepaskannya. Kamu gila, jangan dengarkan mereka. Cepat dengar tidak. Kalau tidak aku akan membunuh jalang ini, sekarang percaya tidak? Baik, aku akan lompat. Jangan. Kamu gila, mereka bilang lompat, kamu langsung lompat. Kamu tidak apa-apa. Setinggi itu kamu lompat bisa mati, kamu tahu tidak? Kamu biasanya menegurku, tapi saat ini aku lihat kamu juga. Bagus, kamu tidak apa-apa. Bodohnya kamu tenaga sebesar itu tapi tidak bisa melindungi diri sendiri. Kamu tahu tidak betapa aku khawatir. Jalang, jangan di depan aku. Bersikap seperti cinta yang mendalam kamu ini, laki-laki perempuan. Mencari mati. Aduh, sakit. Masih berani tidak? Tidak berani, ampun. Mau aku melepaskanmu? Aduh. Tidak perlu, karena orang seperti ini kotor tanganmu. Aku sudah menelepon polisi tapi kekuatanmu sudah kembali. Iya. Kok kekuatanku bisa kembali? Bibi akhirnya bangun. Ingat aku tidak, aku datang menjenguk. Ingat, tentu ingat. Kamu kan teman baik Wewe. Bibi sekarang? Akhirnya sadar, tubuh sudah baik kan? Iya, Bibi kan ibunya. Apakah Bibi tidak punya? Wewe itu turunan sejak lahir. Sejak lahir sudah ada. Akan menyertainya seumur hidup. Bahkan sampai ke cucu cicit. Satu-satunya kali kehilangan kekuatan. Yaitu setelah kehilangan keperawanan. Kalau bukan cinta sejati, maka kekuatan akan hilang. Sampai cinta sejati datang. Kekuatan baru akan pulih. Artinya Lin Siwei itu jatuh cinta pada Fu Yunhai. Ngomong-ngomong apa sih? Jangan-jangan Wei ya? Nggak kok tante, saya cuma lihat tante baru sembuh, cari topik aja. Ngomong-ngomong sama tante, jangan khawatir. Wei lagi kerja kok ini. Dia minta saya jenguk tante. Oh. Dia dulu yang dibalut. Bodoh, luka kamu nggak parah ya? Dia dulu. Nggak perlu, saya bisa sembuh sendiri, badan saya lebih kuat dari kamu. Dia dulu. Kamu. Yunhai, kamu nggak apa-apa kan? Tunangan Fuzong datang. Fuzong sibuk banget ya, kalian ngobrol dulu deh. Saya duluan ya. Wei. Soal yang dulu itu salah saya rasa. Kita perlu ngobrol. Nggak ada yang perlu dibicarakan sama kamu. Wei, kita kan sudah berteman belasan tahun. Mending kita ngobrol baik-baik deh. Nggak ada yang perlu dibicarakan sama kamu. Kamu nggak mau mama kamu kenapa-kenapa kan? Kamu ngapain sama mama saya? Kamu lihat sendiri aja, nanti juga tahu. Kalau sudah mikir hubungi saya. Oh iya. Baiknya kamu nurut sama saya. Biar saya jadi Nyonya Fu. Kalau nggak, saya nggak bisa jamin. Mama kamu bakal gimana? Yunhai. Mama. Wei. Mama kamu nggak apa-apa kan? Untung deh. Bodoh amat, nangis apa sih? Mama ini baik-baik saja. Hari-hari ini kamu sudah susah. Bibi, bagaimana kondisi kesehatanmu? Baik-baik saja? Ini ini tunanganku. Aduh. Kamu sudah punya tunangan. Anak ini benar-benar sudah besar. Semakin lama semakin cantik. Bibi, bagaimana kondisi kesehatanmu?
Harus jaga kesehatan dengan baik, cepat sembuh ya. Di sini tidak menyambutmu, silahkan keluar. Wewe, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa memperlakukan saya seperti ini? Mengapa kamu selalu begitu bermusuhan dengan Yiran? Saya bermusuhan? Kamu tahu apa yang dia lakukan? Wewe, apakah kamu salah paham? Apa yang bisa saya lakukan? Kemarin saat kamu tidak ada, Bibi baru saja bangun. Saya juga yang datang menjenguknya. Lagi-lagi menyalahkan saya. Sudah cukup, Lin Siwei. Bisakah kamu tidak selalu begitu agresif? Kamu tahu apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, baru kamu bilang saya agresif. Tidak peduli apa yang Yiran lakukan. Saya sudah berjanji untuk melindunginya, pasti akan melindunginya. Baik-baiklah. Kalian adalah satu keluarga. Saya hanya seorang bodyguard. Saya mana bisa mengurus urusan orang lain. Saya Lin Siwei mengundurkan diri. Saya Lin Siwei mengundurkan diri. Kalian keluar dari sini. Wei Wei. Jangan seperti ini, Bibi masih di sini. Saya bilang keluar, jangan paksa saya bertindak. Kamu ini tidak punya perasaannya? Jangan lupa, penyakit ibumu masih saya yang mencari dokter untuk menyembuhkannya. Saya lihat siapa yang berani. Bahkan menantu perempuan yang saya akui. Berani mengganggu. Mama. Diam. Apa ini barang yang tidak layak? Perbuatanmu ini, 30 tahun yang lalu saya sudah tahu. Sekarang masih dipakai pada anak saya dan menantu saya. Mama, apa maksudmu? Bagaimana saya punya anak bodoh seperti kamu? Pergi lihat Sendiri dokumen-dokumen ini yang dulu di lokasi kebakaran menyelamatkanmu. Bukan wanita ini tapi menantuku. Lin Siwei, dan baru-baru ini. Apa yang terjadi antara kalian? Itu semua terjadi dengan menantuku. Semua ini diakui oleh wanita ini. Tidak, diamlah. Yunhai karena janji dulu. Terhipnotis. Dibuat berputar-putar olehmu. Tapi tidak berarti aku ibunya akan dipermainkan olehmu. Kamu dan anakku tidak ada hubungannya. Jangan berusaha menghitung menempel pada keluarga kaya. Aku tidak. Mengambil uang anakku, menyuap beberapa orang di bawah. Menggunakan cara kotor, fakturnya ada di sini. Kamu punya 3 hari untuk melunasinya. Apa tolong? Bawa dia pergi, Hei Yunhai. Apa semuanya palsu? Anak bodoh Wewe. Adalah orang yang kamu cari. Jadi Fu Yunhai tidak tahu. Malam itu orang yang berhubungan dengannya adalah aku. Bukan sengaja tidak bertanggung jawab. Wewe, apakah kamu merasa akhir-akhir ini kekuatan kadang ada kadang tidak? Ada. Sepertinya putriku telah menemukan cinta sejati. Apa maksudmu, Ibu? Kekuatan kita ini hanya ketika bertemu dengan orang yang benar-benar kita sukai. Baru akan muncul situasi seperti ini. Menjadi tidak ada jika itu cinta sejati. Orang yang membuat hati berdebar baru bisa memulihkan kekuatan. Jadi ketika kekuatanmu hilang, sampai akhirnya pulih, membuktikan kamu sudah jatuh cinta. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Apa yang terjadi padaku? Dokter. Dokter, bagaimana hasil pemeriksaannya? Selamat, istrimu hamil. Itu juga kembar. Apa kembar? Aduh. Aduh, hari ini adalah hari Wewe melahirkan. Benar mertua, tapi tenang saja. Yunhai ada di rumah sakit untuk menemani. Wah, sepertinya aku lupa bilang. Keluarga kami turun-temurun punya anak perempuan. Dan mereka mewarisi kekuatan besar. Anakku lahir, istriku melahirkan, dengar nggak? Dengar. Selamat, itu bayi kembar perempuan. Cepat biar aku lihat.